7 amalan spesial di bulan Ramadan untuk pahala berlipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Hasan Santoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kultum Ramadan. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat bagi saya dan semoga bisa bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta berkah. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Dari mulai awal ya, nanti sampai terakhir. Dan hari ini adalah hari yang keempat. Oke, langsung saja. Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam karena penuh dengan keberkahan dan ampunan. Salah satu keutamaannya adalah pahala ibadah yang dilipat gandakan dibandingkan bulan lainnya. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh kita, seperti membaca Al-Quran, iktikaf, bersedekah, mendapatkan balasan lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya umatku tidak akan celaka selama mereka menjaga bulan Ramadan. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan celaka dalam menyanyiakan bulan Ramadan? Beliau menjawab, yaitu melanggar larangan Allah di dalamnya seperti berzina atau meminum khamr. Barang siapa melakukannya, ia akan dilaknat oleh Allah dan para penghuni langit hingga setahun penuh. Jika ia meninggal sebelum sempat bertemu Ramadan berikutnya, maka ia tidak memiliki kebaikan di sisi Allah yang dapat melindunginya dari neraka. Maka jagalah bulan Ramadan karena di dalamnya pahala kebaikan dilipat gandakan lebih dari bulan lain. Begitu pula dosa-dosa. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini secara tegas menyampaikan kepada kita ya, bahwa pahala amal ibadah selama bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Demikian juga berlaku bagi balasan dosa yang kita perbuat. Apa saja ibadah yang bisa kita amalkan selama Ramadan? Berikut adalah di antaranya. Yang pertama, makan sahur ya. Selain sebagai sumber energi untuk berpuasa di siang hari selama bulan Ramadan, sahur juga merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu terbaik untuk sahur adalah di akhir malam, asalkan tidak memasuki waktu yang meragukan, yaitu antara masih malam atau sudah terbit fajar. Dengan melaksanakan sahur, seorang muslim tidak hanya mendapatkan kekuatan fisik untuk menjalani puasa, tetapi juga memperoleh keberkahan sebagaimana dianjurkan di dalam ajaran Islam ya. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, berbuka puasa dengan kurma. Salah satu anjuran saat berbuka puasa adalah mengawalinya dengan makan buah kurma.
Bagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam tinjauan medis, kurma mengandung gula alami yang cepat mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Jika tidak tersedia, alternatif lain yang dianjurkan adalah berbuka dengan air. Salah satu manfaat air sendiri adalah dapat menghidrasi tubuh dengan baik sebelum melanjutkan makan makanan yang lebih berat. Nabi SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang dari kalian hendak berbuka, maka berbukalah dengan kurma, sebab kurma itu berkah. Jika tidak ada, maka dengan air, karena air itu bersih. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu membaca doa saat berbuka. Nah, makanan yang kita santap saat berbuka puasa merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dan penuh dengan keberkahan. Karena itu, berdoa pada momen ini menjadi anjuran tersendiri. Bahkan redaksi doanya tidak seperti doa makan pada umumnya ataupun doa makan pada setiap harinya. Adapun bacaan doa yang dianjurkan khusus saat menjelang berbuka puasa, di antaranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu dhahaba toma'u. Wah, enggak jelas ya. Wa abna itil astagfirullahaladzim. Dulu. Dhahaba doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah ya wasi'al fadli igfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu warazaqani fa'aftartu. Yang artinya kurang lebih, ya Allah, untukmu aku berpuasa kepadamu, aku beriman. Dengan rezekimu aku berbuka, kepadamu aku bertawakal. Telah hilang dahagaku, telah basah tenggorokanku, dan pahala pun telah tetap. Jika Allah menghendaki, wahai Zat yang maha luas karunia-Nya, ampunilah aku. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepadaku sehingga aku berpuasa dan memberi rezeki kepadaku sehingga aku berbuka. Atau doa yang lebih masyhur berikut ini Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dengan rezekimu aku berbuka, dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih di antara semua pengasih. Itu baru 3 ya. Namanya kultum, sekarang sudah lebih dari 7 menit. Kemudian yang keempat, menjaga lisan. Berpuasa memang sah selama kita sudah niat saat malam hari dan menahan diri dari makan dan minum dari waktu terbit fajar hingga maghrib tiba. Akan tetapi, untuk mempertahankan pahala puasa tersebut, tidak cukup dengan 2 hal itu. Salah satu upaya untuk menjaga agar pahala puasa tetap utuh adalah dengan menjaga lisan dari ucapan yang buruk.
Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukannya, maka Allah tidak butuh jika ia meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian yang kelima, menjaga etika berpuasa. Ibadah yang sempurna adalah ibadah yang dilaksanakan dan menjaga etika atau adab-adabnya. Begitu pula dalam berpuasa. Kita dianjurkan untuk memperhatikan etika berpuasa. Seperti tidak menghabiskan waktu siang hanya untuk tidur. Tidak makan berlebihan saat berbuka puasa. Kenapa saya ketawa? Karena Pak siangnya tidur aja ya. Ya, serta menghindari aktivitas yang tidak bernilai ibadah, tapi tidur juga ibadah. Jangan sampai Ramadan yang penuh dengan keutamaan justru kita lalui sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Kemudian yang kelima, memperbanyak iktikaf di masjid. Iktikaf juga menjadi salah satu anjuran di bulan Ramadan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaiknya iktikaf dilakukan selama 1 bulan penuh, tapi jika tidak bisa maka diutamakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena pada hari-hari itu lebih memungkinkan terdapat malam Lailatul Qadar, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang telah beriktikaf bersamaku di 10 malam pada tengah Ramadan, tanggal 10 sampai 20 bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Az-Zarqani, Sahrul Muwatta, ya. Jadi di malam terakhir diusahakan. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh ini yang biasa ya dilakukan para jamaah masjid dan bahkan dilakukan setelah sholat tarawih, itu biasanya rutin. Yaitu memperbanyak tadarus Al-Quran. Bertadarus Al-Quran juga menjadi salah satu anjuran selama bulan Ramadan. Jika memiliki banyak waktu luang, kita bisa menargetkan selesai 30 juz selama bulan puasa. Nah, menurut Ibnu Rajab Al-Hambal dalam Bughyatul Insan fi wadzaifi Ramadan, dasar anjuran perbanyak baca Al-Quran selama Ramadan adalah sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkan Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah sejumlah anjuran ibadah yang bisa kita amalkan selama bulan puasa Ramadan. Semoga bulan Ramadan tahun ini, ya, di tahun-tahun selanjutnya kita selalu diberi semangat untuk terus meningkatkan takwa dan beribadah secara istiqomah. Nah, artikel ini dari NU Online oleh Ustadz Muhammad Abror Dohsan Mahad Ali, Jakarta. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.